Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami hamba-Mu bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena berkat rahmat dan hidayah-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara gebiar keanekaragaman hayati di SMP Negeri 1 Curug Kabupaten Tangerang dengan tema berbagi oksigen atau O2. Ya Allah, ridhoi dan berkahi kegiatan kami. Ya Allah ya azza madhkur wa aqdamu kidaman fil izzati wal jabarut. Ya Allah, zat yang paling mulia disebut dan diingat, yang paling dahulu atas segala dalam kemuliaan dan kekuasaan. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin muttaqin, para pemimpin salihin, khalisan wa khalisan billah birahmatika ya ilahana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim kulla mustahimin wa mabza'a kulli malhub. Wahai Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang bagi seluruh makhluk yang memerlukan kasih sayang, kasihanilah kami, angkatlah dan hilangkanlah wabah pandemi ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya rahimakul hazin yashku batau wa huznahu ilaih. Ya Allah, zat yang mengasihi semua yang sedih dan prihatin dalam menumpahkan rasa resah dan pilu kepadamu ya Rabb. Normalkanlah kondisi ini sehingga kami bisa melakukan proses belajar mengajar di sekolah bertatap muka supaya kami bisa menanamkan karakter pendidikan kepada murid-murid kami. Ya ilahana ya Rabbal alamin. Ya Allah ya khairan talibal ma'ruf minhu wa asra'u itfa'a kulli khair. Ya Allah, di masa pandemi ini, limpahkanlah kepada kami kesehatan, keberkahan usia, sehingga kami bisa berbagi O2 dan bisa melestarikan keanekaragaman hayati dengan rahmat-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima
Innallazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama'. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan pembacaan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut ini akan disampaikan laporan kegiatan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Bapak Insinyur Taufik Emil. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang, yang terhormat para Kepala OPD dan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, yang terhormat Kepala Sekolah SMP 1 Curug beserta jajaran, yang terhormat para Kepala Sekolah pelaksana program Sekolah Kehati, Keanekaragaman Hayati. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di hari ini bertempat di SMP 1 Curug kita dapat hadir dalam rangka peluncuran program Sekolah Kehati yang sudah kita inisiasi dan gagas pelaksanaan sejak tahun 2019 yang lalu. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Bapak Bupati serta hadirin yang berbahagia, sebelum program Sekolah Kehati diluncurkan, izinkan terlebih dahulu
kami dari Bapeda Kabupaten Tangerang selaku koordinator program ini menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Pertama, program Sekolah ke Hati yang implementasinya dimulai sejak tahun 2020 yang lalu merupakan bagian dari program lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif dari sekolah. Kedua, mekanisme pelaksanaan program ini dilaksanakan dengan cara pendampingan oleh Bapeda kepada pihak sekolah dengan dibantu oleh fasilitator dan juga mentor yang direkrut khusus untuk implementasi program ini. Ketiga, pada tahun 2020, program ini dimulai dengan percontohan sebanyak 13 sekolah. Dan pada tahun 2021 ini direplikasi kepada 30 sekolah. Keempat, dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah tersebut diklasifikasikan untuk melaksanakan ke hati sektor. Pertama, sektor pangan, ke hati sektor sayur mayur dan buah-buahan, serta ke hati sektor tanaman obat atau herbal. Kelima, di dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2003 ini, program ini akan kami cantumkan sebagai bagian atau indikator keberhasilan program unggulan dalam program unggulan gerakan sekolah menyenangkan. Demikian Bapak Bupati laporan singkat kami sampaikan, dan selanjutnya mohon arahan dari Bapak Bupati sekaligus melonsing program Sekolah ke Hati ini. Atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam kegiatan acara ini, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan Bupati Tangerang. Bupati Tangerang Bapak Ahmed Zaki Iskandar yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah beserta seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang yang hadir pada pagi hari ini. Kepala Sekolah SMPN 1 Curug yang saya hormati, para kepala sekolah pelaksana program Sekolah Keanekaragaman Hayati atau ke Hati yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun yang virtual. Mengawali sambutan saya pagi hari ini, marilah senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir baik langsung maupun secara daring dalam rangka launching program Sekolah ke Hati atau Keanekaragaman Hayati yang diinisiasi dan digagas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama komunitas sekolah sejak tahun 2019 dengan tema berbagi oksigen dan inovasi sekolah ke hati. Selawat serta salam tidak lupa kita selalu panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan saya pertama-tama atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan ini, di mana kegiatan ini berlangsung dengan isu pelestarian lingkungan hidup yang tentunya menjadi kebutuhan bagi kita semua, bahkan sudah menjadi isu bukan saja nasional tapi juga internasional dengan terjadinya global warming dan juga climate change. Kita ketahui persis bahwa kesadaran akan pentingnya kelestarian hidup, akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya, sampai hari ini masih belum menjadi budaya masyarakat kita. Bahkan di Kabupaten Tangerang sendiri, di beberapa wilayah, sebagian sudah mengalami perubahan yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya menjadi menurun.
Dan jika pada hari ini kita berbicara tentang program keanekaragaman hayati, maka saya menganggap hal ini menjadi agenda penting untuk dijalankan, apalagi di dalam pelaksanaannya melibatkan komunitas sekolah yang merupakan tempat atau wahana pembelajaran terkait berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga kegiatan ilmiah yang harapannya bahwa generasi muda kita ke depan mampu memahami betul bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Bahkan perilaku back to nature atau kembali ke alam saat ini semakin dipopulerkan dan menjadi bagian gaya hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah pelestarian alam. Seperti kita ketahui bersama pula, generasi pada saat ini dengan berkembangnya teknologi digital tentu saja membawa banyak manfaat bagi kemajuan pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, laju perkembangan teknologi yang sekarang ini sering disalahartikan dan disalahgunakan, yang pada akhirnya membuat generasi muda kita abai dan kurang peduli lagi terhadap lingkungan dan juga kekayaan sumber daya lingkungan, juga nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Menyadari kondisi ini, maka saya merasa program Sekolah ke Hati ini menjadi sangat tepat untuk hadir, membangkitkan kembali awareness atau kesadaran kita bahwa lingkungan yang sehat tentu memiliki arti yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan juga sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Saya meyakini bahwa di dalam program Sekolah ke Hati ini, arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan menerapkan strategi pendampingan dan pelibatan komunitas sekolah telah diformulasikan dengan baik oleh pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga harapannya program yang dilakukan ini pun menjadi bagian dalam proses pembelajaran mata studi yang terkait yang diajarkan di sekolah, baik itu IKSEK maupun mata pelajaran non-IKSEK lainnya. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan laporan yang disampaikan tadi oleh Kepala Bapeda, bahwa saat ini di dalam pelaksanaan program ke Hati sekolah telah diklasifikasikan sekolah-sekolah dalam klaster pangan, klaster sayur mayur, kemudian klaster sayur mayur dan buah-buahan, serta klaster tanaman obat atau herbal. Ini di pandemi kayak gini nih, empon-empon atau herbal ini sangat berguna sekali nih bagi tubuh kita. Dan ini juga ke depan saya berharap dibuatkan klasifikasi khusus terhadap klaster tanaman-tanaman yang saat ini ketersediaannya di Kabupaten Tangerang mulai langka. Hal ini menjadi penting mengingat banyak pula flora dan fauna yang dulu masih bisa kita lihat, tetapi sekarang sudah terancam mengalami kepunahan, sehingga generasi saat ini tidak lagi bisa merasakan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, seperti pada periode-periode sebelumnya. Ini kayaknya buah jamblang, buah boni, buah gowok, kecapi, udah jarang kayak di sini. Saya nyari kecapi aja udah setengah mati ini. Padahal zaman dulu banyak benar kita cari kecapi. Ya apalagi buah jamblang sekarang tuh. Manisan jamblang udah nggak ada kayaknya Bu Guru ya. Udah susah ya. Nah, besok tanam pohon jamblang dah deket-deket sini coba. Oleh karenanya melalui tema program ke Hati kali ini, berbagi oksigen dan inovasi ke sekolah ke Hati, saya sepakat dan setuju bahwa program sekolah ke Hati ini sudah dijalankan oleh sekolah maupun sekolah-sekolah lainnya yang juga perlu disebarluaskan kepada komunitas atau lingkungan masyarakat lainnya. Sebagai cerminan bahwa sekolah merupakan tempat utama untuk menciptakan agen-agen perubahan di tengah masyarakat, agar percepatan pembangunan di berbagai macam sektor bisa kita wujudkan. Namun demikian, guna mensukseskan program ini tentu saja perlu adanya partisipasi aktif dan kerjasama serta kolaborasi dari berbagai macam pihak, bukan saja hanya pihak sekolah dan pemerintah daerah, namun juga seluruh lapisan elemen masyarakat maupun organisasi perangkat daerah yang hadir, baik yang pada hari ini hadir maupun OPD yang memang terkait dengan program-program yang dilaksanakan. Tentu saja kunci keberhasilan program unggulan ini akan menjadi keberhasilan pula bagi program yang lebih besar, yaitu program Gerakan Sekolah Menyenangkan yang memang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023. Selain program sanitasi sekolah dan juga Kurasaki yang sudah dijalankan sebelumnya,
dan sudah masuk menjadi indikator program unggulan tersebut. Terakhir sebelum saya akhiri, kita sadari bahwa saat ini pandemi virus COVID-19 masih terus berlangsung. Alhamdulillah, walaupun Kabupaten Tangerang sudah masuk zona kuning pada hari ini, tapi jangan jadikan kategori zona kuning ini menjadi euforia di tengah masyarakat kita. Tentu saja kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sekarang ini wajib kita sosialisasikan kepada masyarakat, yaitu 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, menghindari kerumunan, meminimalisir mobilisasi, dan juga yang terakhir dan paling penting pada saat ini adalah melaksanakan vaksinasi. Tentu saja protokol kesehatan 6M ini wajib kita kembali sosialisasikan kepada masyarakat dan kita terapkan secara disiplin agar penekanan angka kasus virus COVID-19, penyebaran virus ini di Kabupaten Tangerang bisa kita lanjutkan. Dan tentu saja kejadian di bulan Juli, ini belum 1 bulan kita lewati, menjadi pelajaran dan pengalaman sangat penting bagi kita semua, agar protokol kesehatan ini benar-benar wajib harus kita lakukan di kehidupan kita yang baru. Jadi masker ini akan menjadi teman kita atau perlengkapan kita bersosialisasi kepada masyarakat. Tentu saja selain itu, kita juga memiliki program-program yang lain seperti program Hidup Bersih dan Sehat PHBS yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan kita. Akhirnya demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk SMPN 1 Curug, kepala sekolah beserta seluruh jajaran, dan marilah sama-sama kita mohon ridho Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang kita laksanakan untuk kemajuan Kabupaten Tangerang mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan tentu saja jangan pernah lepas kita mendoakan agar segala pandemi COVID-19 ini berakhir di Kabupaten Tangerang, Banten maupun di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan penyerahan tanaman secara simbolis. Kami undang dengan hormat Kepala Sekolah SMPN 1 Curug, Duta Kehati, dan kami undang dengan hormat Bupati Tangerang untuk menerima penyerahan. Penyerahan tanaman secara simbolis oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Curug kepada Bupati Tangerang. Yang kemudian tanaman ini akan diserahkan oleh Bupati Tangerang kepada Duta Kehati. Sekaligus sebagai tanda melepas para duta menuju titik sasaran berbagi. Dan kami undang dengan hormat Bapak Bupati Tangerang untuk menuju aula yang telah disediakan untuk menyaksikan penyerahan tanaman melalui video Zoom dan menyaksikan tayangan kegiatan inovasi Kehati. Baik, acara berbagi oksigen dengan menyerahkan tanaman ke 11 lokasi akan kita mulai. Pak Bupati beserta jajaran pimpinan daerah Kabupaten Tangerang siap menyaksikan. Ibu Bapak Guru mendampingi 2 siswanya. Pak Bupati, ini ada 11 titik
5 SD negeri, 1 SD swasta, ada 1 musola, 1 masjid, ada koramil, ada polsek, dan ada puskesmas. Jumlahnya 11 titik. Tanamannya berasal dari siswa baru, kita minta untuk membawa 1 setiap siswa. Kemudian ada support, terima kasih dari Dinas Pertanian, dari Balai yang di Cisauk. Kemudian Pak Kadis LH melalui bidang konservasi juga mengirim ada 110 tanaman. Kita gabung, kita sebar ke 11 titik. Teman-teman siap ya yang di lapangan ya? Baik, silahkan dimulai, diserahkan kepada masing-masing yang mau dibagi. Silahkan. Kita aplaus bersama-sama. Ada beberapa jenis yang langsung dimasukkan ke lubang, karena kalau lama nanti ya kita tunggu sampai selesai semuanya. Ada yang aromaterapi, ada yang hias, jadi bangsa aglonema, pucuk merah, tapi ada yang minyak kayu putih gitu ya, beragam, ada toga. Lavender ada, ya. Sudah semua ya? Terima kasih yang di lokasi masing-masing. Oke. CT siap? Ada 1 perwakilan yakni dari Polsek, insya Allah Pak Wakapolsek yang akan langsung dengan Pak Bupati akan berterima kasih. Ngomong apa Pak Polsek kenapa? Kedengeran nggak? Silakan memberi hormat bersama-sama. Silahkan dari Polsek Curug diwakili Pak Wakapolsek untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya, didengar Pak Bupati dan jajarannya di sini Pak, silahkan. Enggak, kan sudah serahkan Bapak. Sudah mendengar Pak? Ya, alhamdulillah sudah. Mangga disilahkan untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya. Ada Pak Bupati dan jajarannya mendengarkan Pak, silahkan. Siap, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Gage Iskandar, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Curug, yang terhormat
Ketua BPD, yang terhormat Dinas Pendidikan Tangerang, yang terhormat para kepala dinas yang lain yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu, dan mungkin saja yang terhormat Bapak Lurah atau Bapak Camat, serta seluruh tokoh masyarakat yang berkesempatan mungkin saja hadir di acara pagi hari ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT yang kita telah diberikan suatu segala nikmat, sehingga kita pagi hari ini melaksanakan acara giat yang diselenggarakan oleh SMP 1 Negeri Curug dalam rangka pembagian tanaman, yaitu mungkin saja guna untuk meningkatkan mungkin masalah O2 di seluruh jajaran Kecamatan Curug. Yang ketiga, kami tidak akan mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada mungkin saja khususnya Kepala SMP Negeri Curug yang telah berbagi kepada kita semuanya, yang hari ini alhamdulillah telah terselenggara. Ada beberapa titik yang telah mungkin saja dari pihak SMP Negeri 1 Curug membagikan, yaitu tanaman-tanaman guna untuk membagi atau mungkin menimbulkan daripada mungkin saja O2 di wilayah Kecamatan Curug. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mungkin saja bisa mungkin saja kita jadikan suatu acuan untuk mungkin saja seluruh jajaran di Kecamatan Curug, guna untuk mungkin saja ada kepedulian di seluruh warga masyarakat yang sekarang dimotori oleh mungkin saja SMP Negeri 1 Curug, dengan mungkin saja meningkatkan daripada mungkin saja guna untuk anukan masalah O2 di wilayah Kecamatan Curug. Mudah-mudahan hal ini bisa mungkin saja ditumbuh kembangkan oleh jajaran-jajaran yang lain untuk tetap mungkin saja peduli dengan adanya lingkungan yang kita cintai ini. Terlebih mungkin saja dalam situasi pandemi ini kita sangat membutuhkan yang namanya mungkin saja hidup sehat, hidup dengan serba mungkin saja tanpa ada sesuatu hal yang mungkin saja tidak bisa mungkin saja meningkatkan daripada mungkin imun kita. Di sini SMP Negeri Curug telah menjadikan suatu motor penggerak dari mungkin saja semua lini, semua daripada mungkin saja warga masyarakat, guna mungkin saja peduli dengan mungkin saja meningkatkan adanya mungkin saja masalah pengadaan atau mungkin saja masalah O2. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Wakapolsek Curug, yaitu saya nama Gatot Santoso, sarjana hukum, dan mungkin saja mohon kepada Bapak Bupati yang mungkin saja ini bisa mungkin saja disampaikan kepada seluruh jajaran, bisa menjadikan suatu mungkin saja memotivasi seluruh daripada mungkin kita. Terima kasih, dan saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya sudah. Baik, Ibu Bapak sekalian, sudah terlaksana acara resmi yakni berbagi oksigen dengan wujud penyerahan dari jamaah masyarakat SMP ke warga sekitar. Yang SD tadi adalah SD zonasi yang akan nantinya siswanya ke SMP sini. Jadi ketika kemari sudah tahu, karena diberitahu oleh kepala sekolah gurunya, nanti kalau ke SMP, nah di SMP-mu nanti begini-begini, dia ya gitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan pihak sekolah, mungkin sekitar 5 menit ada tayangan ke hati program sekolah ke hati di SMP 1 Curug ini. Startingnya seperti apa, kemudian terakhirnya nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Tapi punten Bu, cek sebelumnya, saya punya anak cantik nih. Sini saya di sini nggak apa-apa. Pak Bupati, saya lapor. Ada satu yang menarik terakhir nih, saya belum tahu dimanapun. Ini luar biasa. Adalah di pikiran Artika, sampahkan masalah. Aku perempuan mendapat menstruasi, kodrat. Pikiran Artika kan begitu. Itu masih saat SMP. Sekarang masuk ke SMA, baru masuk. Jadi baru saja SMA 3 Curug. Dia mikir bahwa berapa anak perempuan yang dapat menstruasi, berapa pembalut sekali buang yang jadi sampah. Karena kan tadi pikirannya sudah ilmu sampahnya masuk. Maka Artika meng-create dirinya, mengajak orang tuanya menggunakan pembalut ulang pakai.
Enggak ada kan? Iya, belum ada. Dan karena itulah UNICEF memasukkan ke dalam laporan terakhir program MKM minta tulisan Artika. Hubungannya menggunakan ulang pembalut agar tidak gampang timbul sampah. Saya kira minta nanti satu kesempatan Pak Bupati berkenan memberi apa kayak untuk Artika Duta Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Sekilas kenalannya, Bu Kepala Sekolah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, alhamdulillah mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak dari Bapeda, dari DAK, dari semua hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebut satu. Bapak, mari kita panjatkan puji dan syukur, tentunya tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami SMP 1 Curug telah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan terlaksananya program berbagi oksigen dengan dihadiri oleh Bapak Bupati. Sekilas Bapak barangkali saya akan sedikit sampaikan kenapa dan bagaimana proses ke hati di SMP 1 Curug yang pada saat itu kami dipanggil di Kemiri mendapat sosialisasi. Kemudian kami sosialisasikan di sekolah di sini beserta guru dan para siswa. Kami mendapat tugas sayur sesungguhnya. Nah, sebelum itu saya sampaikan dulu mendapat reward untuk ke hati, mendapat program ke hati. Tahun 2014 seperti yang Bapak bahwa SMP 1 Curug mendapat bantuan sanitasi sekolah. Melihat barangkali dievaluasi agak bagus dalam pemeliharaannya, kemudian kami mendapatkan reward lagi yaitu Kurasaki. Kurasaki kami jalankan dengan cara diantaranya membawa anak-anak bekal dari rumah itu menggunakan botol minum dan tempatnya sendiri. Dan kami di kantin sudah tidak ada lagi kemasan yang ada. Alhamdulillah Kurasaki dinilai baik, barangkali kami mendapat reward lagi MKM, manajemen kebersihan menstruasi, yang alhamdulillah tadi sudah menciptakan satu prestasi bagi siswa yang menjadi inspirasi bagi semua rekan-rekannya dan mungkin mudah-mudahan jadi semua secara nasional bahkan 2 negara tadi. Alhamdulillah. Karena melihat juga hal baik barangkali kami dapat panggilan ke Kemiri 1 pada saat itu mendapatkan reward lagi yaitu program ke hati Bapak. Program ke hati ini kemudian sayuran lagi. Kenapa? Kami agak bingung karena arena dari lingkungan SMP 1 Curug itu kecil ya Pak. Bagaimana cara menanam sayuran? Namun kan kita tidak boleh berpikir secara kecil juga. Maka kami inovasi menggunakan parolon yang bisa ternyata bayam Brazil. Alhamdulillah bayam Brazilnya sukses. Kami sudah panen bahkan kemudian juga sudah bisa dibuat keripik, buat sayur dan sebagainya. Itu dari bayam Brazil. Pada saat pandemi muncullah inovasi dari para pengarah yaitu dari Pak Imam, kemudian Pak Kota sebagai pembimbing kami. Pada masa pandemi ini seperti yang Bapak tadi sampaikan, perlu sekali ada empon-empon. Kami melihat peluang anak-anak membawa ada jahe merah, ada kunyit. Kami dilatih oleh Pak Kota bagaimana caranya membuat jahe merah dan kunyit yang diekstrak. Anak-anak kemudian melaksanakannya Pak. Alhamdulillah berhasil. Yang nanti barangkali dan ini juga di depan Bapak, ini adalah jahe merah. Ini adalah hasil daripada putra-putri kami. Jika Bapak berkenan, dipersilahkan. Di belakang juga sama ada semuanya. Jika berkenan silakan. Ada jahe merah, ada kunyit. Baik. Ini adalah hasil daripada putra-putri kami dalam inovasinya di masa pandemi. Nah, tidak berhenti di sini saja ternyata Bapak. Kok di TV terdengar uangnya banyak tapi tidak bisa dapat oksigen gitu. Nah, bagaimana kalau kita inovasi bagi oksigen? Itu awal mulanya Pak. Kami mengadakan pembagian bagi-bagi oksigen ini adalah dalam rangka
menginspirasi kepada semua masyarakat Hayalame, khususnya mungkin warga sekolah terlebih dahulu, bahwa oksigen itu sebenarnya mudah didapat, tapi yang penting adalah kita ada kemauan, yaitu dengan terus memelihara lingkungannya. Walaupun sempit, bagaimana caranya? Nah, kami di sini ada inovasi-inovasi seperti paralon itu, Pak. Itu untuk lahan sempit, Pak, itu istilahnya. Tapi bisa menanam binahong, bisa menanam serai dan sebagainya. Nah, juga SMP 1 Curup sangat mumpuni di bidang IT, Pak. Sehingga mendukung dalam pelaksanaan ini. Sehingga tadi Bapak barangkali walaupun sepintas, mohon maaf apabila kurang berkenan, seperti itu tadi. Ini adalah IT kami, Pak. Kami punya websitenya, sehingga sekarang ini live, Pak. Semuanya melihat website Bapak. Nanti kalau mau melihat juga di sana akan lihat website kegiatan daripada SMP 1 Curug. Itu barangkali Bapak yang ada, dan terima kasih khususnya kepada Bapak yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami semua untuk mengembangkan minat dan bakat para siswa, Bapak. Yang keduanya terima kasih kepada Pak Imam, kemudian Pak Kota yang telah memberikan kami bimbingan dan binana yang tidak henti-henti. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Harapan kami farmasi, gangguan pencernaan, direbus. Iya, Pak. Apa makan langsung? Direbus dulu.
Yang luar biasa, bekas belakang dirapikan. Ini ibu-ibu dengan bapak-bapak dijadiin kebun, dan dia ini nggak pernah berhenti panen. Jadi dulu tadi dipanen, terus minggu depan ini, depannya lagi nggak mulainya di sini. Di panennya kemana? Anak-anak, orang tua murid? Panennya siswa sama guru, nanti ada orang tua murid, ada paguyuban Pak Yang beli. yang beli nanti buat pembibitan kembali. Jadi Jadi kontinu Pak. Iya, jadi Jadi sustain. kita tanam terus. Kalau yang apa grup yang milenial udah pernah datang? Grupnya Bagas itu apa? Belum ya? Yes. Nanti suruh kesini juga biar ngebantu. Oh iya, waduh, siap. Terima kasih. Ya. Iya, makasih. Ini. Yuk, Ini Garut 1 dengan stasiun Garut. ini yang Jawa. Ini bentar lagi tanam di sana. Kalau panen ke orang tua murid. Kalau panen nanti kita melibatkan siswa dari kata hati perwakilan dari orang tua murid. Untuk dibeli ya. Biar sustain nanti biar jalan. Termasuk pembibitan kayak gini Pak. Ini Iya. kan cabai umum kita bibitin nanti kita bisa di grup sekolah tuh tiap orang yang mau beli. Oke. Siap. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Ini sekolah tahun lalu sektornya pangan, nanam padi di ember sampai panen. Jadi tidak harus pikirannya di sawah. Sedikit tapi memungkinkan bisa. Ya ini. Hari ini niatnya pengen berbagi benih. Ya, Gandum. ya tidak hanya Bisa. dipupuk tapi ditanam beneran. Jadi anaknya tahu. Coba tuh. Nanti kalau ada apa pasar-pasar yang nggak kepakai nanti Bisa, iya. Ini tanahnya bukan rumah. Oh ini Ini bukan tek. ini dia kon yang lagi dicari orang. Makannya nih. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kayak Brazil. Kayak Brazil asli curug. Nah, gimana? Bayern Brasil namanya. Ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih Pak. Ini didikan dari Pak Ustaz dengan adanya seperti ini. Terima Pak Kota. Ada sampai ada rapat keluarga inti di Jakarta minta Izin ya. tadi Tuhan. Biar nanti anak-anak kita prakteknya di sana. Alhamdulillah Pak, kami bekerja sama dengan pertanian, sebelah kami SMP ini ada di pertanian, dan beliau sudah mempersilakan untuk anak SMP 1 belajar untuk tanam sayuran. Oke, terima kasih. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih. Saya mau pamit ya. Terima kasih. Bapak dari Pang Inovasi mau ngasih ke Bapak. tapi Oh. minta dokumen. Sang inovasi. Ya. Waduh. Pulang. Banyak ini. Pulang kayak supermarket kita belanja. Iya Pak. Bapak punten dari Mauk juga. Silakan. Mau Pak, saya mau Pak. Ya. Terima kasih. Ibu Bapak punten satu lagi Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sukses ya. Terima kasih. Ayo saya izin. Ya, terima kasih.
Jangan masang gitu. Di bawah situ biar nggak terlalu panas. Dua dengan Bang Bupati saja. Awas. Mungkin Bapak. 1, 2, 3. Antara kepilah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, lanjut Kak. Ayo, mari. Mana sudah potong. Mundur dikit. Yang motor mundur dikit. Yang motor mundur lagi. Terus. Oke, siap. Lihat sini 1, 3, 1, 2, 3. Tangerang. Baik, alhamdulillah hari ini saya hadir ke SMP 1 Curug dalam rangka launching program Kehati Keragaman Hayati di sekolah-sekolah Kabupaten Tangerang. Program ini bagian dari program besar yaitu Gerakan Sekolah Menyenangkan yang dimulai dari sanitasi sekolah, kemudian ada kurasaki ya untuk kebersihan tubuh dan lingkungan anak-anak. Ini pendidikan kebersihan, kemudian lanjut dari clean menjadi green, yaitu tentang lingkungan hidup. Dimulai dari salah satunya adalah program Kehati ini. Bukan saja mendidik anak-anak pengetahuan tentang sayur-mayur, buah-buahan, dan juga tanaman-tanaman herbal, tapi juga mendidik mereka bagaimana cara menanam, merawat, dan kemudian memanen. Nah, ini yang paling penting. Begitu juga dengan penggunaannya nanti. End produknya seperti apa? Ini banyak tadi yang sudah dihasilkan, yaitu bibit bintang, kemudian juga kunyit, dan lain sebagainya. Program ini bagian dari program RPJMD, yaitu Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang, dan tentu saja ini merupakan indikator keberhasilan dari program Gerakan Sekolah Menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.